Samsung S23 FE adalah HP yang selalu kita ragukan untuk launching resmi di Indonesia. Bukan karena harganya, cuma emang pas berita itu banyak yang keluar, kalian ya udah yang semua nonton Bego Teknologi pasti paham lah apa yang kita selalu komenin sama HP ini. Dan akhirnya gue dapat pinjaman dari distributor ponsel untuk Samsung S23 FE. So kalau kalian mau beli bisa cek aja link di deskripsi untuk tokonya. Tapi apakah HP ini lolos dari roastingan kita? Ya jujur aja untuk harga, spek, dan kategori yang ditawarkan sama Samsung, ya HP ini lolos-lolos aja sih. Sebenarnya ini HP nggak ada salahnya untuk ya, cuma kenapa gitu maksud gua ya? Ya miripnya tuh ke A54 gitu. Kenapa nggak S23 aja gitu ya? Secara body ini lebih lebar, jadi kurang aja gitu. Mau dibilang turun dari S23 ya sama-sama DNA desainnya doang, tapi secara ukuran body ini A54 banget. Plus yang gua sayangkan, Samsung tuh malah ngurangin nilai premiumnya dengan kasih layar yang masih cukup tebal bezelnya. Gua paham ini HP bukan HP flagship, tapi harga 9 atau 10 juta kurang 1000 agak disayangkan aja sih. Ya emang tetap bagus, Samsung S23 FE segi hardware udah nawarin best in class untuk keamanan serta premiumitas ya. Sisi sampingnya metal, bodi belakangnya kaca, layar depannya Gorilla Glass 5, belakangnya juga Gorilla Glass 5. Terus ada IP68-nya juga yang udah jelas kalau dari spek sheetnya itu jarang komplit digunakan di HP kelas lebih mainstreamnya. Ya yang gua sayangin cuma desainnya aja gitu. Udah gitu biar nggak sama kayak Samsung A54, bedainnya itu cuma dari posisi kamera aja yang lebih direnggangin. Jadi kan kalau misal kita upgrade-nya dari A54 nggak bisa dipakai lagi casingnya, nggak bisa reuse, dibuang atau dijual gitu. Ya udah tahan dulu deh ya. Gua nggak mau komplain macem-macem lah sama Samsung S23 FE ini. Soal pilihan warna, ya handphone ini juga punya 4 pilihan warna ya, dari mint kayak punya gua, graphite, purple, dan juga cream. Warna pastel yang udah jadi pilihan tahun ini untuk si Samsung. Warnanya lucu-lucu, bagus ya. Dan berbarengan saat peluncurannya, Samsung juga menghadirkan FE lainnya. Ada Galaxy Tab 9 S9 FE ya. Ada juga Samsung Galaxy Buds FE. Kebetulan yang kita punya itu ada Galaxy Buds FE-nya ya. Jadi kalau lu anaknya punya duit banyak tapi belum siap ke flagship karena kebutuhan itu belum sampai sana, ya bisa lah lu pakai FE ini. Apalagi lu Samsung fans banget ya, ini sabi banget nih handphone. Satu lagi deh, padahal gue bilang nih nggak mau komplain macem-macem ya, tapi keburu ingat nih gitu ya, yaitu soal bobotnya nih. Ini berarti sama kayak A54, 200-an gram gitu, sayang banget. Kalau misalkan bisa seringan si S23 gitu ya, atau lebih dikit nggak apa-apa gitu ya, ini gue bakalan puja-puja HP-nya ya. Karena HP ini tergolong berat ya, walaupun masih di batas aman untuk standarnya gue. Nah, kalau soal display baru deh, boleh samain kayak S23. Tipe panelnya sama, Dynamic AMOLED 2X punya, walaupun ya tingkat brightness-nya ini beda, lebih rendah lah ini handphone. Refresh rate-nya 120Hz juga, HDR10 Plus juga, SDR punya dari SGS, dan juga resolusinya Full HD juga. Komplit lah gitu ya. Ya secara penggunaan sih ini udah bagus lah. Bagus ini untuk si AMOLED-nya, juga udah cerah, vivid. Ya dapat lah buat lu nih yang biasa punya Samsung cuma dipakai buat drakoran doang, nonton anime doang gitu. Warnanya tuh bakalan puas. Dipakai main game pun juga oke, tapi sabar buat performanya itu kayak gimana. Kita bahas dulu dari chipsetnya yang sayang banget, Samsung Reborn Exynos, yang pada masanya penggunanya itu pada nggak suka, dan saya pun tidak suka karena ini pas di era launch ya banyak yang komplain. Ini gue nggak ngada-ngada ya, ada buktinya kok dari media luar juga. Ya emang pada masa peluncurannya ini, bukan ini deh, si Exynosnya si 2200 ini bukan chipset pilihan cuy, karena ada si Snapdragon 8 Gen 1, A15 Apple yang jauh di atasnya. Ditambah peluncuran kolaborasi bareng AMD untuk di seri GPU-nya, itu pun tidak memberikan dampak apa-apa, malah jatuhnya hal negatif karena belum matang untuk sebuah kolaborasi. Ditambah arsitektur buatan Samsung sendiri ini pun menjadi batu karang yang membuat Samsung absen gunain Exynos untuk di S23 seriesnya, karena identik dengan smartphone yang panas. So, kenapa dimunculkan kembali? Well, yang pasti harga chipset ini untuk di kelas flagship udah jauh lebih murah buat dipakai di S23 FE. Ya hal wajar, bukan chipset baru udah pasti harganya bakalan lebih murah lagi. Tapi apa iya sih separah itu panasnya? Nggak dirapihin apa sama si Samsung S23 FE ini? Ya by the way yang gue pakai ini adalah konfigurasi 8GB 256GB ya, dengan bawaan One UI 5.1, Android versi 13, dan kalau buat di update patch terakhir yang ini udah tes ya di security patch bulan September, jadi udah latest punya. Ya hasil dari testing Antutu V10-nya itu di skornya itu angka 1,1 juta, dan kalau kita bandingin dengan S22 tahun lalu yang gunain Exynos yang sama,
Ini sih hasilnya lumayan jauh yang sama-sama di Antutu V10. Kelihatan ada peningkatan di segi GPU-nya dan memorinya yang cukup tinggi. By the way, ini gue ambil dari Nano Review ya. Gue nggak punya barang ataupun S22-nya ya. Jadi ini sekedar referensi aja. Kalau Geekbench-nya juga multi itu lebih kencang 300 poin. Dan wildlife-nya di 3D Mark pun juga lebih tinggi skornya. Jadi ini sih perkiraan gue, Samsung udah ngerapin si S23 FE biar nggak separah S22 dulu. Kalau dulu sih pas rilis rame banget yang keluar-keluar. Nggak cuma orang lokal. Di luar pun sana udah pada komplain, ditambah ada seri S22 yang pakai Snapdragon lagi ya. Jadi gimana gitu, Exynos udah sulit banget waktu itu. Kalau sekarang sih ya oke lah, buat multitasking atau penggunaan kasual udah jelas nggak ada masalah apa-apa di HP-nya ini. Lancar aja, nggak ada patah-patahnya. Cuma untuk testing game, nah ini yang menariknya nih. Dan di game yang pertama yaitu Genshin Impact, settingan highest 60 FPS dapat rata-rata 41 FPS. Penggunaan baterai 20 menit makan 11% dan suhunya yang di belakang itu bisa lebih dari 45 derajat Celcius, tapi rata-ratanya di 45. Depannya itu di 44 derajat Celcius. Untuk settingan medium 60 fps ini bisa dapat rata-rata fps di 51 dan penggunaan baterai selama 20 menit ini lebih irit cuma di 7% aja. Dan sama suhunya masih terbilang panas. Untuk Genshin Impact ini kedua skema kita ngetes dengan cara yang sama. Selesain quest aja dan ada fight-nya kan. Ada fight-nya, maksud gue ada ngomong-ngomongnya juga. Dan buat suhunya sih di kedua pengetesan sama aja. Sama-sama bikin meriang jari ya. Dan grafik naik turun itu udah jelas karena ada limit biar nggak meledak si handphonenya. Dan hasil ngetesnya ini sih sebenarnya udah kelihatan. Lebih baik pakai settingan grafis di medium aja atau sekalian yang si lowest-nya. Pertama, kalau lu rata kanan itu bakal lebih cepat panasnya. Bahkan cepet banget, kayak 6 menit pertama udah meriang tuh tangan. Dan kedua, kalau lu dibandingin grafiknya, naik turun medium itu ada di 10 menitan terakhir. Tapi masih sempat buat recover ke atas lagi. Atau bisa dibilang sedikit lebih stabil lah. Tapi saran gue sih ya udahlah, kalau mau grinding-grinding ya main yang di smooth aja, yang paling rendah, paling aman gitu. Kalau game Mobile Legends, ini settingan ultra 120 fps dapat rata-rata di 105 fps. Dan penggunaan baterai selama 48 menit itu cuman makan 19% aja. Dan suhunya ya tertingginya itu bisa sampai 44 derajat Celcius dan depannya 43 derajat Celcius. Main panas. Kalau buat Mobile Legends gua agak kaget, sebenarnya banyak reviewer yang bilang ini tuh mentok di 60 fps aja. Mungkin beda waktu aja ya, bukan mereka yang salah juga, dan ini harusnya jadi kejutan tersendiri. Kalau lu tahu S23 itu mentok di 60 fps aja, yang nggak tahu sekarang itu kayak gimana. Nah ini agak lain nih, bisa di 120 fps sih. Bagus lah, Samsung mau kasih yang terbaik gitu. Gua sih suka sebenarnya, walaupun dari hasil pengetesan emang kalau udah Mobile Legends 120 fps itu selalu nyusahin untuk sebuah smartphone. Experience mirip-mirip sama Infinix GT 10 Pro gitu, terutama suhunya. Kalau lo perhatiin dari grafisnya, sebenarnya ini kuat-kuat aja di 120, tapi karena ada limitasi dari suhunya sendiri, jadi HP ini berusaha biar nggak panas-panas banget. Ya setidaknya nggak sampai ke 45 lah ya. Udah oke lah suhunya gitu. Saran gue sih yang paling benar grafis smooth aja. Kalau game CODM ini settingannya high max ya, dapat rata-rata di 53 fps dan penggunaan baterai selama 20 menit cuma makan 4% doang, dan suhu tertinggi ini bisa sampai 41 derajat Celcius dan depannya itu di 40 derajat Celcius. Nah sebenarnya suhu sampai 40 itu harusnya udah masuk kategori hangat untuk game CODM. Tapi ini wajar karena kita main di grafis high ya. Ya emang sih sayang banget gak kebuka di 90 fps, tapi ini kalau lu mau pakai buat push rank ini aman aja. Layarnya aman, gak ada miss-touch, speakernya bukan yang terbaik, tapi buat di HP all-rounder nih oke gitu. Ya buat gaming masih bisa oke juga lah gitu. By the way, yang nungkik ke bawah itu bisa lo abaikan aja, itu karena kita lagi di lobby. Limit dari gamenya emang mentok di 30 aja, bukan penurunan dari suhunya. Kalau game PUBG di settingan smooth extreme bisa dapat rata-rata FPS di 57 fps, dan untuk penggunaan baterai selama 27 menit cuma makan 10% aja, dan sama suhunya itu di 41 dan juga 40 di bagian belakang dan juga depannya. Nah untuk game PUBG main game di grafis smooth jatuhnya ini masuk kategori hangat sih. 40 di grafis smooth itu sebenarnya agak gimana gitu. Ini kan game enteng sebenarnya, di settingan enteng juga. Apalagi SoC-nya termasuk yang kencang. Tapi emang masalah panasnya ini agak lain sih. Gue sebenarnya mau berusaha positif dari tadi, tapi kalau smoothnya itu nyampe 40 ya agak keterlaluan gitu. Dan ini 60 fps ya, bukan 90 fps. Kalau lo nanya soal gyronya gimana, ya kali masih nggak hardware gitu. Soal gyro ini ya layar, speaker ini udah cakep, suhunya aja sih yang kurang gitu. Jadi ya bisa dirangkum lagi gitu ya. Dan disclaimer ya, ini game booster udah nyala dengan suhu ruangan yang standar di 27 derajat Celcius normal punya, nggak AC yang gimana-gimana gitu.
Jadi secara performa ini oke lah, dapat rata-rata rapih gitu di FPS ya. Tapi tipikal Exynos 2200 itu masih belum hilang nih. Masih panas banget di beberapa kondisi. Agak mengecewakan sih, tapi ya mau dibilang kocak ya enggak juga ya, tapi ini bukan handphone gaming gitu ya. Jadi ya mau nggak mau potensi game yang bisa diratakan dengan baik ya harus jadi pengecualian, karena kenyamanan adalah bermain game di suhu yang lebih wajar. Atau ya pakai kipas sama main di ruangan AC lah kalau mau, itu pilihan ya kayak gini gitu tentu. Selanjutnya baterai di 4500 mAh, lumayan besar dengan pengecasan standar fast chargingnya Samsung di 25 watt. Terus buat konektivitas udah jelas 5G, ada NFC, Wi-Fi juga aman, Bluetooth 5.3, sensornya udah ada, gyro hardware ya, dan untuk keamanan ada face unlock dan juga fingerprint in display ya. Udah oke lah, ya namanya juga Samsung gitu, udah bagus pasti. Yaudah sekarang kameranya, menarik nih, ada 3 setup kamera tanpa kamera gimmick. Dari kamera utamanya wide 50 megapiksel, ultra wide 12 megapiksel, dan telefotonya 8 megapiksel, serta kamera depannya di 10 megapiksel aja. Ini sebenarnya yang menjadi nilai jual Samsung ya. Di harga 9 jutaan mereka punya telefoto. Nah, gimana soal hasilnya? Dari yang main cam-nya dulu ya, di mode standarnya, dia itu punya hasil warna yang lebih flat. Satu sisi ini enak buat lo atur-atur warnanya, mau dipakein efek apa gitu bisa. Tapi di sisi lain, buat yang pengguna foto terus posting, ini agak repot. Ya gue sendiri sih suka ya, kalau karakteristiknya seperti ini. Dari segi dinamiknya udah cukup, terus sedikit clipping juga, dan ada highlight awannya pun maksud gue di bagian highlight awannya, tapi udah cukup balance lah dengan shadownya. Detail objek pun juga udah bagus. Nah kalau mau foto posting gitu ya, foto terus posting, mendingan jangan lupa nyalain scene optimizer ya. Di gambar yang sama tadi jadi jauh lebih matang, warnanya itu sedikit dinaikin, dan dynamic range-nya itu jadi lebih rapih juga. Ya ini sih udah bagus banget buat di hasilnya. Tinggal posting deh, bener bisa gitu. Terus tag Samsung ID deh, bisa kan tuh? Ya buat auto HDR-nya ini hasilnya ya tadi. Kalau mode standar itu terlalu terbatas di dynamic range-nya. Bisa adjust pakai ini. Highlight-nya jadi lebih aman dan shadow-nya pun tetap terjaga. Namun untuk warna tidak di boost seperti scene optimizer. Jadi oke, sesuai job desk-nya. Sama kalau mode 50 megapiksel ini proses raw aja gitu ya, nggak banyak processing yang terlihat. Dari beberapa objek yang warna itu nggak diproses dulu, kayak not bad juga. Banyak handphone yang kadang ninggalin 50 megapiksel atau ya resolusi aslinya itu bener-bener raw punya gitu. Raw-nya itu bukan raw proses ya, raw itu mentah nggak diproses gitu. Kalau kamera ultrawide ini masih satu karakter dengan kamera standarnya. Dari dynamic range-nya, warnanya, dan juga detailnya ya, walaupun turun karena terbatas di resolusi. Namun untuk memperbagus kualitas, gua rasa Samsung itu naikin sharpeningnya nih. Somehow jadi kayak kelihatan tajam banget gitu hasilnya. Tapi ya nggak berlebihan juga memang. Kalau telefoto dapat maksimum digital zoom-nya ya, lensanya itu di 3 kali, dan itu hasilnya masih bagus. Dari objek jarak jauh juga rapi. Tapi sayang karena ini cuma 8 megapiksel aja, jadi kalau zoom ya tetap wow hasilnya. Maksud gua kalau diperbesar gambarnya. Memang hanya foto dan ya posting gitu, jangan di zoom lagi gambarnya. Kalau low light mode standarnya aja udah bagus, karena cahaya lampu yang biasanya itu clipping ini aman. Bagus lah, walaupun area super gelap wajar ya udah ada noise-nya. Dan itu pun masih bisa dibantu lagi dengan mengaktifkan mode auto night-nya yang hasilnya itu bakalan jauh lebih bagus. Bisa preset lampu lebih baik lagi cuy. Nah kalau mode videonya ini oke nih, sampai di 8K 24 fps. Walaupun sulit dipakai, tapi ya setidaknya untuk 4K 60 pun juga bisa. OS-nya aktif lagi. Cuma untuk zoom seamless-nya antara lensa itu cuma terbatas di 30 fps aja, mau di 4K ataupun di Full HD. Halo, nah ini adalah perekaman di S23 FE. Ya udahlah, bagus lah ya. Dan masih sama juga kayak yang lain, dia bisa dibalik-balikin. Nah, ini dia nih keadaan perkebunan, bisa ganti ultrawide. Ganti ultrawide ya kan. Di 4K 30 fps. Itu hal yang mantap sih emang dari Samsung. Iya, FE ini sih, S23 FE ini sih sebenarnya mirip-mirip sama flagshipnya gitu. Untuk mic-nya sama warnanya lu bisa lihat tuh stabilnya gimana, oke.
Tapi ya bedanya dia Pro-nya itu dia nggak punya Pro video di kamera depan. Itu bedanya sama S23 biasa gitu ya. Ya itu aja lah. Gokil Samsung. Ini sih buat vlog sih mantep sih. Ini kita coba backlight ya. Masih bisa highlight komuk sih. Mantep gokil. Balik ke studio. Let's go. Ya, jadi langsung aja kesimpulannya, HP 9 juta punya Samsung kali ini sebenarnya tuh ya gue lebih kelas kalau ini dinamakan jadi Samsung A74 ya. Walaupun kabarnya A74 udah fix nggak ada di tahun ini. Soalnya tuh ya tingkat spek dan premiumnya itu lebih cocok ke A74 sih. Kalau S-Series kan yang ada FE-nya udah punya branding flagship low price gitu. Cuma ciri khas flagshipnya ini kurang terlihat semenjak desainnya lebih mirip A54 dan juga chipsetnya itu kurang enak dilihat orang gitu. Walaupun ya sekarang performanya lebih oke gitu ya. Dan gua harapnya sih tadi mungkin si S23 FE itu bisa gunain 8 Plus Gen 1 atau enggak ya mentok-mentok di 8 Gen 1 lah. Walaupun sama-sama panas. Ya 8 Plus Gen 1 lah itu udah harganya pasti udah lebih murah kan sekarang. Karena chipset lama juga kan. Tapi ya udah jadinya HP kasual aja gitu jatuhnya. Mau dipakai main game di S23 FE ya ujung-ujungnya agak kurang buat main di settingan tinggi. Ya buat gua yang punya ekspektasi sama S23 FE sebenarnya jadi agak sayang aja gitu. Cuma kalau lo butuh handphone buat kasualan yang barusan gue bilang sama buat foto-foto aja ini sih salah satu opsi yang oke gitu. Jelas One UI adalah OS yang bagus banget, udah optimize, minim macam-macam bloatware-nya ada tapi nggak rame iklannya, security update-nya panjang juga, jadi udah bagus buat kalian pakai di jangka panjang, nggak usah ganti nyampe bisa gitu. Serta kameranya sama-sama bagus banget lah, nggak ada kamera gimmick, walaupun bukan spek yang terbaik tapi kepake semua nih kameranya. Ya komplain gue cukup di situ aja sih. HP ini pada dasarnya itu buyable banget ya, boleh dibeli banget. Apalagi buat lo yang masih sayang keluarin duit lebih dari 10 juta untuk sebuah handphone ini masih bisa dipilih antara pilihan under 10 juta lainnya kan. Tapi kalau mau beli cek yang ada di deskripsi aja, beli di tokonya distributor ponsel ya. Cuma ya balik lagi, menurut kalian gimana sama Samsung S23 FE ini? Kayaknya gue lihat banyak banget yang marah-marah sama handphone ini. Ya apakah sama atau tidak? Ya nggak tahu. Coba mungkin aja lo pembahasan gue dari S23 FE-nya Samsung Galaxy. Ini HP bagus, cuman lo mesti tahu kategori handphone ini tuh apa ya. Bukan buat gaming. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh handphone baru di bawah 10 juta. Jangan lupa kasih pendapatnya juga di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka dan follow semua sosial media kita ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord. Semua link itu di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.